Halo semuanya, hari ini hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022. Dan ini adalah catatan trading saya. Kita mulai dari Euro USD. Euro USD di video saya yang terakhir, yang ini ya, saya punya plan untuk jual Euro USD. Jualnya di sini, saya juga punya channel. Targetnya waktu itu 2R aja rencananya, 2R dan tutup. Saat Tokyo ada breakout, saya masuk, kemudian saat London marketnya juga masih berjalan dengan bagus sesuai dengan mapping yang paginya. Tetapi kemudian saat New York Open market mulai macet nih. Dia berhenti di sini, dia berbalik, kemudian dia berbalik lagi tapi berhenti di sini. Nah, ini sudah alarm. Tapi kemarin saya tetap biarin aja, dan kemudian market benar-benar berbalik dan menembus channel yang atas ini. Dia breakout di sini, saya kemudian cut loss dan kemudian balik badan, putar balik, saya buka posisi buy. Stop lossnya di bawah sini, kemudian targetnya 2R. Ada pullback sedikit, masuk, kemudian targetin 2R. Dan ini saya berhasil membukukan keuntungan penuh 2R profit. Kira-kira di sini. Plus minus ya. Jadi di sesi pagi, di sesi Sydney, posisi ini sudah tertutup dengan keuntungan penuh 2R profit. Oke, kalau kita evaluasi, apakah ada yang salah dengan setup ini? Ya nggak ada, market ya begitu itu, trading ya begitu itu. Kalau lihatnya struktur jual, ya jual. Kalau lihatnya struktur beli, ya beli. Kalau marketnya berbalik, ya nanti kita sesuaikan lagi posisinya. Trading ya begitu itu. Kalau kata guru saya, it is what it is. Jadi itu ya itu. Kemudian sekarang bagaimana? Sekarang nggak ada, saya nggak melihat apa-apa di sini. Jadi Euro USD akan saya tinggalkan dulu. Kita pindah ke Pound USD. Pound USD saat itu juga sama dengan Euro USD. Di video yang ini saya juga punya plan jual untuk Pound USD. Dan saya masuk di sini saya dapat harga bagus, targetin 2R, dan saya beruntung karena untuk setup yang ini posisinya tertutup pas di 2R sebelum dia marketnya berbalik. Nah, ini tertolong spreadnya yang kecil ya. Kalau spreadnya besar, kayaknya kemarin juga nggak bisa nutup juga. Cuman bedanya dengan Euro USD, kalau di sini saat marketnya berbalik, saya tetap punya plan B. Dia akan kemana? Kemudian OP-nya di mana, stop loss-nya di mana, saya punya gambaran untuk Euro USD. Bedanya dengan Pound USD, saat marketnya berbalik, saya nggak punya apa-apa di sini. Saya nggak punya pattern, saya nggak punya channel, saya juga nggak punya doji, saya nggak punya apa-apa. Jadi saat marketnya berbalik, kalaupun saya mau buy, saya nggak punya acuan untuk entry buy-nya. Entry buy-nya di mana, stop loss-nya di mana. Jadi ini saya biarkan saja. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang, untuk minggu depan saya punya plan jual untuk Pound USD. Jualnya nanti kira-kira di sini. Acuannya di sini. Jadi kalau market berbalik ke sini, saya akan buka posisi jual di sini ya. Begini. Kemudian stop loss-nya nanti ditaruh di atas sini. Nah, stop loss-nya di atas sini, dimanapun itu ya. Seharusnya market nggak tembus ini. Jadi ini penting banget. Market kalau memang mau jual, marketnya nggak boleh lewat dari ini. Targetnya bagaimana? Seperti biasa, 2R, 3R tutup. Sebagai gambaran, ini cuma gambaran ya. Seandainya saya dapat harga bagus di sinilah kira-kira ya. Nanti stop loss-nya kira-kira segini cukup. Seharusnya sih cukup. Kalau 2R, maka cukup segini. Ini segini. Ini kira-kira ya. Kalau ngambil 3R, salah. Kalau ngambil 3R, kira-kira begini. Maka cukup sampai di sini. Ya, di sini plus minus ya. Yang ini 2R, yang ini 3R. Kalau entry-nya di sini, tapi ya nanti lihat market dulu strukturnya seperti apa, rejection-nya seperti apa.
nanti baru ambil keputusan. Tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, pindah ke pound yen. Nah, sebenarnya kalau saya untuk minggu depan ya, daripada trading pound USD, saya lebih suka trading pound yen. Kenapa? Karena pound yen strukturnya head and shoulder. Jadi menurut saya ini head and shoulder. Head and shoulder itu karakternya, kalau ini benar ya, kalau ini benar head and shoulder, maka dia akan jalan dengan cepat, lurus, dan panjang. Contohnya seperti ini nih, di Euro USD. Di tanggal 20 April sampai tanggal 22 April itu terbentuk head and shoulder. Ini head and shoulder yang sempurna. Kalau saya bilang, ini head and shoulder yang sangat bagus dan sangat jelas. Kita punya kepala yang benar-benar kelihatan, neckline-nya di sini. Di sini bahu kiri dan bahu kanan juga equal. Ini bagus menurut saya. Bahu kiri, bahu kanan dia equal. Neckline-nya rapi, batasnya rapi, kepalanya juga rapi. Dan saat dia tembus, dia berjalan dengan lurus, cepat, dan panjang. Dia tetap ada belok-beloknya sih, tapi ini dihitung lurus. Ini relatif lurus. Nah, seperti ini ya. Dia lurus, jalannya juga cepat, nggak bertele-tele, dan dia targetnya bisa panjang. Ini stop lossnya nggak perlu sampai ke atas ini. Head and shoulder itu stop lossnya nggak boleh sampai kepala, cuman cukup di bahu saja. Itu nih, kalau dia sampai sini, sampai habis, nggak perlu sampai habis lah, sampai sini lah kira-kira ya. Itu dengan entry di sini, stop lossnya kira-kira di sini. Maka ini 6R. Nih, total perjalanan Euro USD dengan pattern head and shoulder tanggal 20 sampai 22 April terbentuknya, dia perjalanannya 6R profit. Jadi kalau risknya $100 di sini, dapat keuntungan $600 di sini. Dengan alasan yang sama, maka itulah mengapa saya lebih suka pound yen minggu depan. Kalau ini benar head and shoulder, maka saya lebih suka memilih pound yen daripada pound USD. Kenapa nggak trading dua-duanya? Nah itu dia. Karena saya lebih suka fokus di sedikit mata uang saja, 1 atau 2 trading aja, tetapi lotnya digedein. Daripada kita trading banyak-banyak, tapi lotnya harus dikecilin. Kenapa nggak trading banyak-banyak dan lotnya digedein? Nah itu dia. Modalnya nggak cukup. Modal saya nggak cukup untuk melakukan trading seperti itu. Jadi saya lebih suka fokus, posisinya 1 atau 2 saja, pilih sedikit saja, tetapi lotnya digedein. Begitu. Kalau lotnya gede semua, itu risknya terlalu besar buat saya. Kalau sampai semuanya salah, itu bakal jadi bencana. Oke, pound yen ya. Pound yen, saya pikir ini adalah headnya. Ini headnya. Ini bahu kiri, ini bahu kanan. Jadi neckline-nya harusnya yang ini. Ini neckline. Oke, saya ambil begini ya. Cara tradingnya adalah ya tunggu ini breakout. Ini breakout dulu, kemudian jual. Nah, kok gitu? Kok nggak pullback? Nah, gitu karena kita berhadapan dengan pound yen. Kalau pound yen itu dari pengalaman saya itu jarang ada breakout dan pullback. Tapi ya tentu saja apapun bisa terjadi kan, saya juga bisa salah. Jadi kalau besok ada pullback ya lebih bagus lagi, kita bisa entry di pullback. Tetapi untuk jaga-jaga saya sih akan langsung jual, rencananya begitu ya, karena kita berhadapan dengan pound yen. Kemudian stop lossnya di mana? Stop lossnya harusnya nggak lewat dari sini. Kalau ini jadi bahu kanan, seharusnya market nggak lewat dari sini. Seharusnya ya. Kalau dia pun lewat dari sini, lihat lewatnya dulu seperti apa. Apakah solid breakout atau cuman spike yang seperti ini? Kalau cuman spike sih boleh-boleh aja. Tapi kalau dia solid breakout itu sudah alarm. Yang jelas sih nggak boleh sampai sini. Kalau ini head and shoulder, maka bahu kanan nggak boleh jalan sampai kepala. Kalau dia jalan sampai ujung kepala, berarti ini bukan head and shoulder. Target bagaimana? Target seperti biasa, 2R, 3R tutup. Cuman kalau ini head and shoulder,
saya kemungkinan akan ngambil 3R, akan ngambil panjangnya ya. Kalau saya misalnya pakai simulasi, ini simulasi ya, simulasi entry-nya di sini lah katakanlah ya, maka 3R-nya itu di sini, ini cukup, bahkan mungkin lebih ya. 5R cukup nggak ya? 5R cukup. Mungkin saya akan lebihin 3R, mungkin ya, tapi lihat nanti lah. Jadi kalau sampai sini saya tandain ini sampai 5R profit. Jadi kalau risknya 100, maka saya dapat untung $500. Plannya begitu. Ya mudah-mudahan besok juga jalannya begitu, tapi ya nggak tahu lagi. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, itu pound yen. Pindah. Sekarang XAU USD. XAU USD berapa hari ini marketnya bikin sulit kalau menurut saya. Ini kalau kata anak zaman sekarang membagongkan katanya. Membagongkan. Kapan hari saya punya posisi beli ya? Saya beli di mana kemarin? Oh ya di sini. Saya beli di sini. Sebelum ada news, jalan bagus, bahkan sempat 2R, ini 2R profit di sini. Tapi saya nggak tutup, saya nggak scale out, jadi saya biarin aja, cuman saya geser aja stop lossnya. Stop lossnya saya geser ke break even, dan market kemudian berbalik dan kena break even. Kemudian saat newsnya keluar, ini gila-gilaan ya, dia naik tajam, kemudian besoknya dia turun lagi dengan tajam. Saya sempat browsing, saya lihat channel teman-teman trader yang lain, banyak juga yang jual di sini ya, sell di pucuk. Oke, nice, good. Selamat buat teman-teman yang jual di pucuk, dapat untung gede ya ke bawah sini ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Minggu depan saya punya plan untuk beli karena saya melihat ada channel di sini. Ini kalau saya tarik garis seperti ini, maka ini menurut saya channel yang bagus, dan ini channelnya menurut saya ini channelnya valid karena kita punya kuncian lebih dari satu. Di sini ada 2, di sini ada 1, ada 2 di sini, ada lagi 3 di sini. Jadi kita punya kuncian 3 di bawah, 2 di atas. Jadi menurut saya ini channelnya sudah valid, sudah bisa kita pegang. Tapi tentu saja saya bisa salah kan. Tapi untuk saat ini saya melihat ini ada channel di sini, channelnya seperti ini. Nah, channel itu sebenarnya secara teori kalau channelnya turun, kalau ada channel turun, maka secara teori dia breakoutnya ke atas, begitu ya. Tapi secara praktek sebenarnya channel itu bisa breakout ke bawah, bisa breakout ke atas, terlepas dari channelnya itu channel turun atau channel naik. Prakteknya begitu. Dari pengalaman saya ngelihatnya begitu. Jadi teori yang di buku itu jangan ditelan mentah-mentah juga. Cuman untuk kali ini saya berharap marketnya berjalan sesuai dengan teori di buku. Jadi saya berharap dia breakout ke atas. Kalau dia breakout ke atas, saya akan beli, dan ini bagus karena marketnya jadi jelas. Justru kalau dia breakoutnya ke bawah, saya kemungkinan juga nggak akan jual karena ini jadi jelek, strukturnya jadi jelek. Ini di sini kan soalnya ada support kuat kalau menurut saya di sini ya. Jadi seharusnya market juga nggak turun lagi. Kalau turun lagi dia mau kemana nih? Turun, naik. Jadi menurut saya lebih enak kalau dia breakoutnya ke atas. Kalau dia breakout ke atas, ini semua jadi jelas. Dan saya akan buka posisi buy. Itu kalau yang konservatif ya. Kalau yang agresif, maka bisa buka posisi begitu marketnya turun ke support. Ini support kan, ini dynamic support. Jadi beli di sini begitu marketnya nempel garis ini, buy, masuk. Itu yang agresif. Kalau yang konservatif ya nunggu breakout aja, nunggu breakout, pullback dan masuk seperti biasa. Targetnya bagaimana? Targetnya bisa 2R atau 3R. Tapi seharusnya lewat dari sini lah. Seharusnya kalau dia ke atas, at least top yang ini seharusnya dilewatin, seharusnya ya. Oke. Kemudian stop lossnya di mana? Ya stop lossnya nanti di bawah sini.
di bawah swing yang terakhir dimanapun itu. Kalau marketnya misalnya yang ini ya, marketnya nggak turun lagi, maka stop lossnya di sini. Kalau marketnya turun lagi, ya stop lossnya disesuaikan. Pokoknya nanti lihat swing bawahnya, disitulah naruh stop lossnya. Oke, itu untuk XAU USD ya. XAU USD sudah, Pound USD sudah, Pound Yen sudah. Oke, kayaknya sudah semua. Saya ulang lagi ya. Saya ulang, Euro USD saya nggak punya gambaran, saya nggak tahu apakah marketnya akan turun atau naik. Saya nggak punya rencana apa-apa untuk Euro USD. Untuk Pound USD saya punya rencana jual. Saya menunggu market berbalik ke sini. Ini acuannya. Kalau market berbalik ke situ, kalau konservatif nunggu konfirmasi rejection. Nanti stop lossnya di atas sini. Karena dimanapun entry-nya, market seharusnya nggak tembus atas sini. Kalau tembus atas ini, maka setup sell-nya invalid, batal. Target bagaimana? Seperti biasa, 2R, 3R, tutup. Pilih salah satu. Nah, Pound Yen juga sama. Saya berencana untuk trading ini dan saya lebih prefer ini daripada Pound USD. Di sini saya melihat ada head and shoulder. Kalau saya benar, maka dia akan berjalan dengan cepat, panjang, dan lurus. Kemudian XAU USD, saya melihatnya di sini ada channel menurun. Jadi saya berencana untuk buka posisi buy di XAU USD. Nunggu breakout, pullback, masuk, dan tarik ke atas. Tapi kalau yang agresif, buy-nya di sini, di bawah sini. Kalau begitu marketnya colek yang garis bawah, garis support, langsung masuk buy. Tapi itu resiko ya, resikonya gede. Tapi ya terserah deh, masing-masing trader punya toleransi kerugian sendiri-sendiri. Oke, kayaknya cukup. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa baca disclaimer-nya. Saya bisa salah total dan tidak ada jaminan apapun dari saya. Saya tidak menjamin apa-apa, saya tidak menjanjikan apa-apa. Risiko ada di tangan Anda sendiri. Dan saya harus mengingatkan bahwa trading itu adalah kegiatan yang sangat berisiko. Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda. Jadi bekali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading. Saya Bian Forex, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.